warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ida. Selamat siang Ika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah saya juga sehat, semangat selalu ya Bu. Ya, kesehatan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri ya Bu. Iya. Bu, boleh nggak saya minta waktunya sebentar, pengen ngobrol-ngobrol nih? Iya Bu Ika, silahkan. Iya. Di sini saya pengen ngobrol seputar kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin Bu, yang hubungannya sama observasi. Kemarin kan saya di kelasnya Bu Endang ya, sedikit melihat kegiatan pembelajarannya Bu Endang. Kemarin materinya tentang apa ya Bu? Kemarin saya mengajar di kelas 4 dengan materi penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu. Di sini kita review sebentar ya Bu. Jadi intinya saya pengen melakukan kegiatan pasca observasi Bu, di mana nanti tujuan dari pasca observasi itu kita bisa mengetahui dan merefleksikan apa yang sudah baik dari pembelajaran yang Bu Endang lakukan, kemudian hal-hal yang harus diperbaiki, kemudian ada lagi nantinya kita bisa merefleksikannya ke depannya, nanti harus apa yang harus akan kita lakukan gitu ya Bu. Jadi tujuan pasca observasi kurang lebih seperti itu, lebih ke refleksi sih ya Bu, refleksi dari kegiatan kita. Oke Bu, selanjutnya ini apa sih yang kemarin sudah Bu Endang lakukan saat Bu Endang mengajar? Ya Bu Ika, terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Ika. Seperti yang kemarin hasil dari bimbingan Bu Ika, kemarin yang sebelumnya saya kurang paham menjadi lebih paham begitu karena didampingi oleh Bu Ika selaku calon guru penggerak angkatan 8 Minggu ya. Ya, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga menerapkan KSE, keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran, yaitu materi siswa dapat menyebutkan contoh-contoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Ika. Sesuai dengan arahan dari Bu Ika kemarin, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu. Berikutnya ini Bu, terkait dengan tujuan pembelajarannya Bu, bagaimana ini dengan anak-anak Bu? Apakah anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang Bu Endang harapkan dalam RPP yang Bu Endang buat Bu kemarin Bu? Iya Bu Ika, menurut saya anak-anak itu sudah tercapai begitu Bu tujuan pembelajarannya. Dengan melalui berbagai kegiatan kemarin, diferensiasi proses, produk, konten begitu ya. Kemarin dengan 3 kegiatan tersebut anak-anak menjadi lebih paham terhadap materi. Kemudian pada saat kegiatan juga berjalan dengan lancar. Kemudian pada saat diferensiasi produknya begitu juga. Alhamdulillah anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan seperti itu. Seperti yang diarahkan oleh Bu Ika kemarin itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan anak menjadi tercukupi. Yang siswa kemampuannya sedang, tinggi dan rendah semuanya bisa terlayani dengan baik seperti itu Bu Ika. Dan anak-anak yang biasanya pada saat pembelajaran biasa itu anak-anak itu ada yang hiperaktif, ada yang bermain, ada yang suka ada yang melihat punya pekerjaan temannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada saat kemarin di observasi Bu Ika itu anak-anak sesuai dengan kesepakatan kelas seperti itu Bu Ika. Jadi pembelajarannya alhamdulillah lancar seperti itu. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran sudah ada kesepakatan bersama dulu berarti Bu di sini ya. Berarti di sini Bu Endang melatih komitmen bersama anak-anak Bu. Iya Bu Ika. Misalnya aja seperti apa Bu kesepakatannya belajarnya kemarin Bu? Iya Bu Ika. Jadi
sebelum pembelajaran dimulai, walaupun sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibuat dan sudah ditempelkan di di dinding seperti itu. Namun sebelum pembelajaran kita tentu selalu mengingatkan kepada anak-anak supaya mengulang kembali sebelum pembelajaran itu, kita mereview kembali kesepakatan kelas kita hari ini apa anak-anak, seperti itu. Misalnya menghormati teman dan guru, budayakan 6S, salam, senyum, salim, sopan, santun, sapa, seperti itu. Kemudian tidak mengganggu temannya, mengikuti pembelajaran dengan baik, boleh minum di kelas, minum air putih tapi tidak boleh makan, seperti itu. Itu pun kalau terpaksa sangat haus, seperti itu. Kemudian tidak melakukan 3 dosa besar, seperti itu. Kemudian kalau mau bertanya, anak-anak harus raise hand terlebih dahulu baru berbicara, seperti itu. Kemudian tidak menyela pada saat orang lain sedang berbicara, entah itu gurunya ataupun teman yang lain pada saat membaca ataupun berdiskusi ataupun sedang presentasi, seperti itu. Anak-anak itu menjadi lebih disiplin begitu. Jadi adanya budaya disiplin positif seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu di kelas Bu Endang ya. Berarti dengan ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat ini sangat mendukung sekali dalam pembelajaran yang dilakukan ya Bu. Iya, Bu Ika, seperti yang kemarin sudah dibimbing oleh Bu Ika bahwa sebelum pembelajaran kita harus menciptakan well-being gitu ya Bu Ika, supaya pembelajarannya itu lebih menyenangkan dari awal hingga akhir. Dan juga tidak lupa juga dengan adanya asesmen diagnostik begitu Bu Ika, baik itu kognitif maupun non kognitif, seperti itu. Seperti adanya pertanyaan pemantik itu yang selain ditulis di papan tulis, juga anak-anak menuliskan kegiatan kesukaan hari ini, seperti itu. Berarti sebelum Bu Endang itu pembelajaran, anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk mereka itu mengeluarkan voice atau suara mereka pengennya seperti apa, seperti itu Bu. Iya Bu Ika, terutama ini ya Bu Ika, jujur saja kalau di kelas saya itu kalau tahu besok itu akan syuting, anak-anak lebih bersemangat lagi Bu Ika. Luar biasa. Iya. Kemudian sebelum besok akan kegiatan dimulai juga saya pasti akan menyampaikan bahwa besok kita pembelajarannya seperti ini, kemudian mengingatkan jadwal yang untuk besok itu apa, seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya mengingat besok jadwalnya ini, tapi juga tahu materi yang akan dipelajari besok seperti apa. Dan pagi-pagi juga waktu sebelum pada saat kegiatan pendahuluan sudah ditanya kegiatan kesukaan hari ini itu apa, sehingga guru memang jauh-jauh hari sudah selalu menyiapkan sarana dan prasarana dan menyiapkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan murid, bakat, minat, kemampuan, gaya belajar, seperti itu. Iya. Oke, berarti jadi kesimpulannya di sini tujuan pembelajarannya yang diharapkan Bu Endang yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ini sudah tercapai dengan siswanya yang mereka antusias dan kemudian sesuai dengan kesepakatan kelas dan sebagainya. Iya. Lanjut ya Bu, pertanyaannya yang berikutnya. Iya, siap. Saya menjadi semangat ini. Oke Bu, yang kedua, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Indikatornya apa Bu? Dari ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Bu? Iya. Jadi yang pertama kegiatan pada saat pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi menggunakan problem based learning, yaitu ada 3 kegiatan yang berjalan lancar, diferensiasi kontennya sudah terlaksana dengan baik, dengan kegiatan diferensiasi prosesnya juga anak-anak 3 kegiatan itu sudah terlaksana dengan baik, baik itu yang kayak belajarnya visual, auditori maupun kinestetik, semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian diferensiasi produknya ini juga sudah berjalan dengan baik. Namun dalam diferensiasi produknya ini saya merasa kurang maksimal, kurang kreatif. Jadi anak-anak masih dengan hal yang sama, yaitu menggunakan kertas. Padahal kan saya sudah menyiapkan ada handphone, ada
diperbaiki. Kemudian dalam hal KSE-nya anak-anak juga sudah baik, mereka sudah menggunakan teknik stop yang diajarkan mereka itu, anak-anak menjadi lebih berkonsentrasi. Dengan kegiatan ice breaking juga anak-anak menjadi lebih bersemangat seperti itu. Oh seperti itu. Iya. Jadi tadi indikatornya sudah tercapai ya Bu. Iya. Nah KSE-nya juga sudah Iya. bagus. Iya. Kemudian untuk diferensiasinya juga sudah bagus. Iya. Tadi diferensiasi produknya yang agak harus Ditingkatkan lagi Iya. karena anak-anak menggunakannya masih kertas ya Bu, Iya. belum pakai Chromebook dan sebagainya. Iya. Oke Bu, berikutnya tentang KSE nih Bu ya. Bu Endang biasa di kelas itu mana saya lihat menggunakan KSE ya Bu. Iya. Supaya misalnya kemarin mengkondisikan murid ya Bu. Iya. Apakah yang Bu Endang lakukan misalnya untuk mindfulness itu apakah dengan berbagai cara Bu? Misalnya apa saja Bu cara mindfulnessnya Bu Endang biar saya ini bisa mendapatkan pengetahuan lebih dari Bu Endang ini. Ya, terima kasih sekali Bu Ika. Saya juga karena belajar juga dari Bu Ika, guru penggerak yang sangat hebat ini tentunya ya. Bu Endang Jadi hebat ini. saya itu selalu terinspirasi dengan teman-teman seperti itu Bu Ika. Ya, yang pertama saya sesuai dengan yang Bu Ika bimbing kemarin, Bu Endang jangan lupa kesepakatan kelas itu selalu saya terapkan. Yang pertama, yang kedua teknik stop. Jadi anak-anak kadang kalau pagi-pagi itu berangkat sekolah itu sudah capek terlebih dahulu, entah itu di jalan ataupun mungkin ada emosi yang berlebihan dan sebagainya. Saya bantu mereka untuk berelaksasi seperti itu. Yang pertama dengan menggunakan teknik stop. Jadi anak-anak tangannya itu di atas paha seperti itu, duduknya yang tegak, kemudian diam, konsentrasi, tarik nafas bersama-sama, hembuskan seperti itu sampai 3 kali. Kemudian setelah itu anak-anak duduk tenang. Kemudian kadang kalau waktunya cukup saya menyetelkan sebuah instrumen piano atau gitar atau biola atau instrumen yang lain. Kadang itu juga sesuai dengan permintaan dari anak itu sendiri. Kalau misalnya kira-kira anak-anak sudah bisa konsentrasi dan tidak ada emosi yang di dalam emoji itu, anak-anak tidak ada yang marah, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang galau seperti itu, maka akan saya lanjutkan pembelajaran. Tapi kalau misalnya ada anak yang emosinya masih meluap-luap, pasti akan saya atasi terlebih dahulu, kemudian baru saya mulai pembelajaran seperti itu. Dan kadang juga pada saat pembelajaran misalnya sedang mengerjakan tugas, Bu Guru tolong disetelkan musik biar konsentrasi seperti yang Bu Ika setel itu ya. Kadang kalau matematika itu saya dengar Bu Ika suaranya keras, itu anak-anak sedang diberi tugas, tapi setelah itu saya mendengar ada alunan musik yang mendayu-dayu atau air yang bergericik seperti itu Bu Ika. Nah itu saya jadikan sebagai sumber inspirasi seperti itu. Jadi kadang selain itu juga mindfulnessnya disetelkan dengan musik tentunya ya, yang pokoknya iramanya itu bisa menggugah konsentrasi anak dan semangat seperti itu. Sejauh ini apakah itu efektif Bu? Ya, kalau saya rasa itu sangat efektif sekali ya. Yang penting tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Jadi suaranya memang agak saya pelankan sedikit, yang penting anak-anak mendengar supaya mereka itu terhindar dari berdiskusi yang berlebihan sampai bercanda seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Selain dengan musik mindfulness itu tadi, cara lain misalnya untuk mindfulness ada Bu? Ada juga. Ya, misalnya apa Bu? Iya. Misalnya anak-anak belum paham Bu Guru ya. Setelah 1-2 kali kemudian saya jelaskan, anak-anak juga berkonsentrasi lagi. Coba anak-anak supaya lebih jelas lagi dalam pembelajaran, anak-anak berkonsentrasi lagi. Coba pejamkan matanya seperti itu. Kemudian coba dengarkan di sekeliling kalian itu ada suara apa. Kalau kalian sedang memejamkan mata, apa yang kalian ingat dan lain sebagainya. Kemudian mengosongkan pikiran, kemudian anak-anak suruh berkonsentrasi dan melakukan kegiatan ice breathing seperti tepuk-tepuk, kemudian lagu pembuka profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Berarti ya bisa dengan lagu juga ya Bu? Bisa, ya. Nyanyi, tepuk-tepuk, gerakan itu Iya. bisa. Iya. Oke Bu, lanjut ya Bu ke berikutnya. Jadi di sini kesimpulannya adalah
bahwa dengan mindfulness itu juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan ya Bu. Jadi bisa dilakukan tadi Bu Endang dengan cara musik, refleksi atau relaksasi, dan dengan gerakan atau tepukan nyanyi lagu profil pelajar Pancasila ya Bu. Oke. Berikutnya Bu, saya mau bertanya lagi nih Bu, terkait dengan keunggulan dari pembelajaran yang sudah Bu Endang laksanakan ini ya Bu. Kemarin apa yang menurut Bu Endang ini sudah baik dan patut dipertahankan dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Bu? Iya, terima kasih Bu Ika. Menurut saya keunggulannya apa ya? Anak-anak itu dengan adanya diskusi kelompok, kemudian presentasi, mereka menjadi lebih antusias dalam belajar, mereka lebih bersemangat dalam belajar. Dengan berpresentasi itu anak-anak menjadi bisa belajar berbicara dengan baik yang benar, terutama pada saat pembelajaran IPA, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia seperti itu yang bisa dipresentasikan dengan baik. Kemudian pada saat pembelajaran bahasa Jawa, meskipun modul ajar bahasa Jawa memang belum ada, saya berusaha untuk membuatnya sendiri menjadi berdiferensiasi. Seperti itu juga anak-anak bisa melatih cara berbicara, bertata krama, sopan santun yang baik begitu. Kemudian pada observasi yang kemarin dipraktekkan itu anak-anak juga menjadi lebih berani dan percaya diri. Kemudian dalam mengembangkan diferensiasi produknya dengan kegiatan berdiskusi itu juga anak-anak bisa melatih kreativitasnya masing-masing dan bisa berpikir sebebas-bebasnya seperti itu sesuai dengan materi ajar yang diberikan oleh guru gitu. Kemudian dengan KSE juga anak-anak bisa manage emosinya mereka masing-masing. Sebenarnya itu kalau di kelas 4 itu memang anaknya super, bahkan kelas di bawahnya pun sering mengeluh begitu. Tapi alhamdulillah di kelas 4 ini anak-anaknya itu menjadi antusias dan produktif seperti itu. Mudahnya karena adanya HP, kemarin COVID dan lain sebagainya, dan berbagai faktor tentunya pasti mempengaruhi pembelajaran di kelas. Sehingga sebagai guru memang kita harus benar-benar menumbuhkan jiwa anak sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya, dapat menumbuhkan intrinsipnya anaknya itu dari dalam supaya benar-benar sadar gitu mungkin ya Bu Ika ya, seperti itu mungkin. Jadi intinya di sini anak-anak itu pembelajaran yang sudah baik itu dari diskusinya mereka itu sudah berani mengungkapkan pendapat ya Bu. Intinya. Lalu apakah ini diskusi ini akan Bu Endang lakukan terus untuk pembelajaran berikutnya Bu? Atau hanya pada materi PPKN saja misalnya, atau bisa ke pembelajaran yang lain misalnya, materi yang lain? Apakah bisa dengan mau digunakan ini metode diskusinya Bu? Iya Bu Ika, tentunya karena kurikulum Merdeka ini Pak Nadiem Makarim sudah menghimbau kepada kita agar kita melakukan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saya berusaha supaya setiap hari itu melakukan kegiatan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini lebih banyak pada kegiatan diskusi. Meskipun ada beberapa pembelajaran yang harusnya klasikal terlebih dahulu, baru nanti didiferensiasinya di produk atau pada saat prosesnya atau mungkin konten mungkin hanya salah satu begitu ya. Kalau kemarin kan saya inginnya itu setiap hari itu pembelajaran berdiferensiasi tiga-tiganya. Namun ada beberapa mata pelajaran dan materi yang itu bisa didiferensiasikan dengan salah satu, salah dua, atau mungkin hanya ataupun bisa semuanya seperti itu. Ya pastinya kegiatan diskusi ini akan saya lakukan setiap hari insya Allah. Dan kemudian yang penting itu sebelum mengajar kita harus menyiapkan merencanakan modul ajar yang benar-benar baik seperti itu. Ya. Jadi diskusi di sini tetap akan diterapkan untuk pembelajaran apa yang lainnya. Nah di sini saya mau bertanya nih Bu tentang pembagian kelompoknya Bu. Ini kan kadang ada anak yang pengennya itu aku sama ini gitu Bu lah. Bagaimana sih strateginya Bu Endang supaya mereka itu bisa dalam kelompok ini bisa berkolaborasi secara penuh Bu? Bagaimana Bu? Iya Bu Ika, tentunya di awal-awal itu sering sekali terjadinya seperti bullying. Saya nggak mau berkelompok dengan si A, saya nggak mau berkelompok dengan si B dan lain sebagainya. Namun saya berusaha sesuai dengan kesepakatan kelas kita menyadarkan anak seperti itu supaya stop bullying, yaitu dengan menyanyi
perilaku anti bullying gitu ya Bu, yang di sini teman, di sana teman, seperti itu. Namun kemudian setelah mereka jiwa tumbuh kembangnya anak sesuai dengan intrinsiknya mereka akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan teman seperti itu. Ya meskipun kadang saya mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Saya lebih sering mengelompokkan mereka pada gaya belajarnya, karena kalau sesuai dengan kemampuan, anak yang menurut saya kurang dengan kurang, sedang dengan sedang, pandai dengan pandai, itu seperti adanya ketimpangan begitu kalau berdiskusi. Jadi sering saya sering saya kolaborasikan, misalnya yang paling pinter di kelompok A dengan yang paling pintar di kelompok B saya tukar, sering saya tukar-tukar. Yang pasti di sana satu kelompok itu saling melengkapi gitu. Dan nanti di endingnya pada saat evaluasi memang kadang saya sering mendiferensiasikan produknya begitu. Kadang evaluasinya kalau misalnya itu berupa soal latihan, kadang saya membedakan soalnya gitu. Misalnya ada si A yang pandai, biasanya soalnya lebih kalimatnya agak lebih hot lagi seperti itu. Kemudian anak yang kurang mampu begitu, yang daya pikirnya itu di bawah rata-rata begitu ya, agak saya buat simple lagi seperti itu, agar tidak membebankan siswa seperti itu Bu Ika. Ya, jadi sekarang sudah tidak ada namanya kecemburuan sosial di kelas, alhamdulillah sudah clear seperti itu. Kalau di awal-awal masih Bu Ika, tapi sekarang karena sudah berjalannya waktu setiap hari continue, alhamdulillah sekarang sudah manut gitu ya. Berarti di sini dengan adanya penumbuhan motivasi itu, lagu-lagu seperti itu ya, berarti anak-anak sudah mulai sadar bahwa mereka tidak boleh membedakan seperti itu Bu. Iya Bu Ika, bahkan sesuai dengan yang kemarin Bu Ika bimbing pada saya itu menumbuhkan budaya positif siswa. Kalau ada masalah dengan si A dengan si B, kita harus memberikan mereka kesepakatan kelas dengan segitiga restitusi budaya positif. Itu salah satunya agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik. Tentunya ada beberapa keterkaitan begitu ya Bu Ika ya, seperti yang kemarin Bu Ika diseminasikan memang benar antara pembelajaran pertama sampai terakhir dalam calon guru penggerak itu banyak sekali keterikatannya seperti itu. Koneksinya Iya. Oke, luar biasa sekali Bu tadi tentang anak-anak jadi termotivasi intrinsik ini Bu. Iya, kita harus selalu ini sebagai guru memang harus motivasi intrinsik ya Bu. Iya. Lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi keunggulannya kan tentang diskusinya sudah luar biasa nih, anak-anaknya dan KSE-nya juga sudah bagus. Kemudian di sini saya mau tanya nih Bu, yang masih kurang menurut Bu Endang dalam pembelajaran Bu Endang ini kemarin ini apa Bu, untuk saya observasi Bu? Iya Bu Ika, tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini, namun saya selalu berefleksi dan berefleksi agar pembelajarannya itu selalu ada peningkatan dan ada yang perbaikan. Pada kegiatan observasi yang kemarin dilakukan itu, saya merasa itu pada saat diferensiasi produknya Bu Ika. Iya. Jadi memang saya sudah menyediakan terlebih dahulu kertas warna-warni, kemudian gunting dan lain sebagainya, anak bawa sendiri. Ada beberapa kertas yang sudah disiapkan. Ternyata dalam kurikulum Merdeka itu kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, anak mau dibuat apa, infografis atau mungkin komik atau mungkin poster atau kesimpulan, dibuat pemetaan dan lain sebagainya, baik itu lewat Canva dan lain sebagainya. Namun karena mungkin keterbatasan saya dan keterbatasan anak-anak, sehingga memang hanya lingkup itu. Ada yang menempel di kertas warna-warni, ada yang mencari gambar ditempel. Jadi memang medianya masih menggunakan kertas. Dan kemarin Bu Ika juga sudah memberikan materi kepada anak-anak di kelas saya. Terima kasih sebelumnya Bu Ika sudah mengajarkan Canva, karena memang karena Chromebook kita itu kan 15 dipakai buat AMPK. Jadi kadang saya mau pinjam, mau buat pakai untuk kegiatan belajar, soalnya saya punya agak gimana ya, karena saya takutnya mau dipakai sih ya. Tapi karena kemarin pada saat saya sedang izin, kemudian Bu Ika mengisi kelas saya, ternyata sangat produktif sekali. Terima kasih Bu Ika, anak-anak menjadi lebih paham tentang penggunaan Canva dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya tablet, itu bisa dimanfaatkan.
itu harus saya maksimalkan dan saya akan menjadi Bu Ika menjadi sumber inspirasi bagi saya seperti itu. Sama Bu. Jadi selalu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Mungkin itu kekurangan yang belum sepenuhnya yang harus saya perbaiki. Kemudian cara membuat infografis yang baik, cara mewarnai yang baik itu memang saya mengajarkannya itu sangat terbatas waktunya. Jadi memang butuh waktu. Mungkin pada saat pengembangan diri nanti di hari Sabtu akan saya ajarkan bagaimana cara membuat poster yang baik, cara gambar yang baik, cara mewarnai yang baik supaya terlihat lebih menarik, dan yang nanti endingnya setelah dinilai itu bisa masuk ke dalam programnya Bu Ika kemarin, kemudian bisa ditempelkan di mading gitu. Jadi nanti kalau sudah di mading itu hasilnya sudah luar biasa produknya begitu Bu Ika. Kemudian ada yang kelemahannya itu yaitu produknya itu kadang tidak selesai di jam yang sudah ditentukan sehingga harus diselesaikan di rumah. Jadi ini kelemahannya bisa saya simpulkan itu kelemahannya adalah dari diferensiasi produknya maksimal ya Bu. Jadi medianya yang ada ini masih kurang memanfaatkan dalam misalnya seperti itu ya Bu. Iya. Oke Bu, terkait area pengembangan ya Bu, terkait di sini kan kemarin saya observasi ya Bu. Di sini tadi kemarin waktu saya sudah mengobservasi Bu Endang ini, saya menulis di sini kegiatan observasinya. Ini Bu Endang ini tadi sudah disampaikan bahwa sudah produknya yang tidak sesuai ya Bu. Kemudian di sini berikutnya dari kegiatan ini adakah Bu rencana-rencana kedepannya nih Bu terkait dengan area pengembangan yang tadi Bu? Apakah ada strategi, kemudian apakah ada langkah-langkah yang akan Bu Endang lakukan supaya nantinya itu pembelajarannya itu menjadi lebih baik Bu? Iya, terima kasih Bu Ika. Tentunya banyak hal yang harus saya perbaiki di sini, terutama pada saat sebelum saya mengajar, pasti sudah saya siapkan modul ajar yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan asesmen kognitifnya, kemudian sudah saya siapkan medianya dengan baik, dan saya bisa mengarahkan tadi anak-anak pada saat diferensiasi produk. Mungkin besok hari Sabtu saya akan mencoba pada anak-anak untuk melatih bagaimana cara membuat infografis, membuat poster, membuat kanva, membuat pokoknya konten-konten produk-produk yang tentunya itu lebih baik seperti itu, dan anak-anak bisa menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran seperti itu Bu Ika. Dan juga pada saat evaluasi soal-soalnya saya bisa menggunakan soal yang hot dan yang biasa seperti itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu mungkin ya Bu Ika ya. Mungkin dari selain hal itu Bu, selain Ibu pengen latih mereka infografis, pengen latih mereka menggunakan Chromebook di Canva, atau mungkin pengen melatih mewarnai supaya hasilnya bagus, adakah hal lain Bu selain hal tersebut misalnya Bu? Ya mungkin nanti pada minggu depan begitu Bu Ika, mungkin nanti saya akan selalu menggunakan pembelajaran diferensiasi ini setiap hari seperti itu. Karena mungkin berbagai kesibukan kadang masih banyak pembelajaran yang saya lakukan secara klasikal, baru produknya yang diferensiasikan begitu. Kadang kan karena kita di sini itu saat kelasnya non sewanya terbatas ya. Kadang saya sudah berencana mau mempresentasikan PPT Canva yang saya buat sesuai dengan materi ajar, kemudian video pembelajaran yang sudah ada yang sebenarnya tinggal mengunduh saja di internet kan banyak sekali, supaya anak-anak lebih semangat, kemudian kebutuhan belajarnya terpenuhi semua begitu. Tapi kadang saya sering ragu, jadi nggak ya kira-kira dipakai guru yang lain nggak seperti itu. Mungkin saya akan lebih berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Mungkin sehari sebelum saya mengajar saya akan lebih berkoordinir seperti itu dengan baik supaya tidak ada kesalahpahaman, ketimpangan ataupun kurang persiapan dalam mengajar gitu ya. Jadi intinya Bu Endang ini selain nanti akan melatih anak untuk diferensiasi produk, juga akan kolaborasi ya Bu dengan teman-teman. Kemudian jangan sampai ada miskomunikasi antara rekan yang satu dengan yang lain, kemudian pemanfaatan aset dengan sebaiknya. Iya. Oke Bu Endang,
kira-kira ini waktunya ini mau kapan nih Bu? Maksudnya apakah dalam waktu dekat ini mau disegerakan ataukah ada waktu rencana nunggu dulu kapan gitu Bu? Iya, tentunya karena ini baru aja selesai Arabika dan besok itu kan hari Jumat ya Bu, waktunya sangat terbatas. Insya Allah hari Sabtu setelah pembelajaran kan jam 10:30 sudah selesai. Kemudian nanti akan saya lanjutkan pengembangan diri anak-anak. Kemudian hari Senin sudah saya terapkan pembelajaran diferensiasi yang sebenar-benarnya dan adanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Luar biasa ya Bu, pembelajaran yang berkolaborasi, kemudian adanya strategi-strategi yang tadi Bu Endang sampaikan itu luar biasa sekali, bisa jadi inspirasi untuk guru yang lain ataupun saya sendiri pribadi ya Bu. Oke Bu, lanjut ini berikutnya apa nih komitmen Bu Endang ke depannya nih dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kemudian dengan kekurangan-kekurangan, kemudian kelebihan yang ada, komitmennya ke depannya bagaimana nih Bu? Saya berkomitmen untuk selalu belajar dan terus belajar sepanjang hayat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas saya setiap hari sesuai dengan anjuran Pak Menteri kurikulum Merdeka. Kemudian saya akan selalu menggali aset yang ada dan memanfaatkannya di sekolahan, baik itu di kelas saya maupun apabila saya mengambil kelas yang lain. Saya juga akan insya Allah selalu meningkatkan kompetensi saya begitu. Jadi saya akan belajar juga dengan Bu Ika, belajar lewat PMM, belajar lewat YouTube dan lain sebagainya, dan ya selalu berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan yang lain seperti itu. Oke, jadi intinya di sini Bu Enda akan berkomitmen bahwa nantinya akan ada kolaborasi, kemudian akan ada berbagi praktik baik ya Bu, yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk berkolaborasi nih Bu, berbagi praktik baik ini, adakah apa namanya di sini Bu Enda mau berkolaborasi atau berbagi praktik baik, adakah di sekolah misalnya dengan siapa misalnya atau dengan teman lain sekolah atau bagaimana misalnya di sini Bu dalam berbagi praktik baik ini rekannya ini mau yang bagaimana komunitas praktisinya di sini Bu? Iya Bu Ika, terima kasih karena CGP di sekolah kita ada 3 orang, tentunya sangat mudah untuk membentuk komunitas praktisi, terutama dalam pembelajaran diferensiasi ini nanti di hari Sabtu akan kita manfaatkan untuk komunitas praktisi. Kita akan berbagi praktik baik, baik itu video pembelajaran ataupun materi-materi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita akan berdesiminasi seperti itu, mungkin secara bergantian atau mungkin lewat media sosial, karena kan kita bisa Zoom, kita sudah sering Zoom. Insya Allah nanti bisa Zoom di komunitas praktisi di sekolahan kita tentunya seperti itu, ataupun dengan pertemuan rutin biasanya. Kemudian kita juga bisa lewat media sosial, WA, kita mengirimkan sebuah PPT, video dan lain sebagainya, atau kita bisa share di YouTube, kita juga bisa belajar di PMM. Seperti itu. Tentunya ketika kita belajar lewat PMM, kita juga otomatis sudah menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin berbagi praktik baik pada saat istirahat, daripada berhibah seperti itu, atau mungkin berbicara yang kurang penting, kita akan berbicara, berkolaborasi tentang kegiatan pembelajaran seperti itu ya Bu Ika ya. Luar biasa komitmennya ya Bu. Jadi akan membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah sini, memanfaatkan CGP yang dua CGP dan satu CGP yang ada untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik di NEP maupun dengan seminar atau yang lainnya ya Bu, seperti itu. Bisa juga dengan KKG misalnya. Oke, seperti yang biasa dilakukan Bu. Tadi kan sudah saya tanyakan tentang komitmen ya Bu. Sekarang saya pengen tanya nih Bu, apa atau siapa sih yang menjadi sumber inspirasi bagi Bu Endang untuk selalu menyajikan yang terbaik buat murid, untuk selalu belajar dan belajar? Ini pasti ada Bu sumber inspirasinya. Ini bisa disebutkan Bu sumber inspirasinya Bu Endang? Iya, terima kasih Bu Ika. Tentunya kalau sumber inspirasi namanya sumber berarti dari berbagai ya. Yang pertama, saya sangat terinspirasi dengan guru penggerak yang sudah ada. Kadang saya selalu berkolaborasi dengan mereka apabila saya memiliki kendala dan lain sebagainya. Saya sering meminta pendapat mereka. Kemudian
di sini juga dengan Bu Ika, tentunya karena Bu Ika itu masa kerjanya juga sudah banyak, sudah senior. Saya selalu belajar dari Bu Ika, baik itu pembelajaran maupun tentang kehidupan dan lain sebagainya. Saya selalu berkolaborasi dengan Bu Ika, kemudian dengan rekan sejawat yang lain, dan bahkan dengan Ibu Kepala Sekolah seperti itu, tentunya yang sudah lebih dituakan dan tentunya pengalaman juga jauh lebih banyak. Saya akan mengambil banyak hal positif dari beliau dan rekan-rekan yang lain seperti itu Bu Ika. Dan saya juga yang menjadi sumber inspirasi kadang di YouTube seperti itu Bu Ika, ada beberapa orang yang di situ saya anggap mampu dan di situ lebih bisa. Kemudian di PMM juga banyak sekali yang bisa dijadikan sumber inspirasi seperti itu Bu Ika. Ya, luar biasa. Jadi sumber inspirasi Bu Endang adalah semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, teman-teman, kemudian bisa juga dari YouTube ya Bu, dari media elektronik. Oke Bu Endang, lanjut ini bisa Ibu Endang simpulkan nih dari obrolan kita saat ini nih Bu, apa kesimpulannya nih Bu? Ya, terima kasih Bu Ika di sini karena kita sudah melaksanakan diskusi begitu, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar. Tentunya saya menjadi plong sekali Bu Ika, dan saya itu menjadi sangat senang karena saya bisa meluapkan apa unek-unek yang saya miliki dan sudah terjawab dengan baik begitu. Kemudian sepertinya saya menemukan rekan sejawat ini Bu yang kita hampir memiliki masalah yang sama dan ternyata Bu Ika bisa memecahkan masalah yang saya hadapi. Dan semoga nanti kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang berpihak kepada murid, yang selalu bisa menerapkan belajar berdiferensiasi KSE dan bisa melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah ini. Dan rekan-rekan sejawat pun juga demikian, seperti itu Bu Ika. Oke, semoga apa yang Bu Endang harapkan itu bisa terwujud ya Bu. Iya. Dan dari proses coaching ini, apakah Bu Endang senang dengan adanya proses coaching kita ini Bu? Saya senang sekali Bu Ika. Ya, oke. Berikutnya Bu, perasaannya gimana nih Bu? Apakah kalau misalnya Bu Endang ada masalah ini, apakah Bu Endang ingin kita sharing-sharing lagi atau gimana Bu? Iya Bu Ika, terima kasih. Saya merasa senang sekali karena Bu Ika memberikan waktu dan kesediaannya untuk berbincang-bincang dan bisa menyelesaikan masalah yang saya miliki, dan Bu Ika bisa membantu juga ketika saya mendapatkan kendala baik itu di kelas, di luar kelas, ataupun di luar sekolah ataupun di luar kedinasan seperti itu. Jadi saya sangat senang sekali Bu Ika. Berarti intinya sangat senang dengan perbincangan kita kali ini. Iya. Oke. Semoga kedepannya proses coaching kita ini ya Bu bisa dicontoh oleh atau di ATM sama teman-teman kita ya Bu, dan semoga teman-teman itu bisa melakukan praktek coaching apabila mereka ada masalah ya Bu. Iya. Seperti itu. Oke Bu Endang, terima kasih sekali atas waktunya Bu Endang yang sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya minta maaf nih Bu kalau dalam pelaksanaan proses coaching kita ini ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri untuk proses coaching kita kali ini ya Bu, pasca observasinya. Jadi saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.